Gak jelas kami itu. Ya gitu ya, jadi itu perkenalan. Kenapa saya mesti kenalan? Supaya kita sayang, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau gak sayang berarti nanti ini juga yang saya sampaikan nanti akhirnya ngawang-ngawang aja. Sementara yang sekarang saya mau bagikan itu sebenarnya kerinduan saya. Ini sebenarnya ya tema yang mau saya bawa ini ya, Women of Valor ya, perempuan pemberani. Kalau di Alkitab itu diterjemahkannya istri yang cakap. Ini ambilnya dari Amsal. Dari Amsal 31 ya. Jadi di Amsal itu ditulisnya istri yang cakap gitu kan ya. Padahal terjemahan aslinya itu perempuan pemberani. Nah saya mau bongkar semua perempuan-perempuan ya. Ini sebenarnya modul. Jadi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi untuk modul berikutnya ya, modul dalam bentuk khotbah ini sebenarnya. Jadi ini adalah salah satu modul perempuan pemberani. Kenapa saya selalu mau bawa ini ya di komunitas-komunitas perempuan supaya apa? Kita ngerti dulu dasar keberadaan kita sebagai perempuan dan kenapa sih kita mesti lebih berhati-hati di hari-hari akhir ini. Perempuan-perempuan itu sekarang itu jadi targetnya iblis. Gak sekarang-sekarang ini sih, dari sejak zaman perjanjian lama. Iblis tuh udah tahu target istimewa iblis adalah perempuan. Kalau enggak kan dia enggak deketin Hawa. Dia tahu persis hubungan akan rusak dan tanpa dua kali kerja ketika dia deketin perempuan yaitu Hawa. Nah itu juga karena iblis juga enggak punya kreativitas hari ini hari-hari akhir untuk memperluas kerajaannya. Dia perlu sekali tepok sekali terabas satu rumah hilang. Makanya sekarang kita mesti ngerti dulu hari-hari akhir ini kitalah target istimewa si iblis. Kita target istimewa si iblis. Gitu ya ibu-ibu ya. Dan kita perlu tahu perempuan pemberani itu sebetulnya itulah yang hari-hari ini harus mengequip, harus memperlengkapi dirinya. Ya, saya mau kesaksian dikit nih. Kenapa nih tadi ada tulisan STH, ESOS. Kan saya sekalian kesaksian aja ya. Khotbah tuh gak kemana-mana Bu. Sebelum dia lebih dulu mengubah si pengkhotbah. Penginjil gak bisa pergi kalau dia berhenti menginjili dirinya sendiri. Jadi sama seperti ini kenapa ditulis STH, ESOS gitu ya. Saya itu waktu pertama kali diproses sama Tuhan, saya nyari gitu ya. Apa sih sebenarnya tujuan hidup saya? Dan ini kalau misalnya saya mau pergi nanti, apa sih yang jadi perintah Tuhan? Di situ kan kita ada yang namanya amanat agung ya. Amanat agung ya, pergi jadikan semua bangsa murid gitu. Terus saya di situ bilang gini, oke, pergi jadikan semua murid. Ibu-ibu tahu gak sih yang namanya memuridkan itu apa? Bahasa praktis saja ya, susah kalau teologis ya kan ya. Bahasa praktis memuridkan disuruh jadi murid itu adalah bikin orang jatuh cinta sama Tuhan, mendekat sama Tuhan itu. Pemuritan itu bahasa praktisnya gitu. Membuat orang jadi ingin dekat sama Tuhan, kembali sama Tuhan, jatuh cinta mati-matian sama Tuhan. Nah kalau kita ngerti bahasa praktisnya, berarti kita tahu ya ketemu tukang sayur aja kita bisa memuridkan ya kan. Cara nawar ibu yang satu itu beda sama ibu yang di rumah sana. Tuhannya siapa tuh? Itu memuridkan. Kita pergi ke Alfamart, ini bukan endorse. Tuhan berkati, wah ini pasti anak Tuhan itu memuridkan, kita berbeda. Itu hal-hal praktisnya, tapi nanti ya. Nah kembali lagi ke sini, waktu saya bilang gini, wah saya berarti mesti memuridkan orang, tapi saya sendiri gak punya karakter murid. Saya dulu sekolah males banget, saya sogok aja semua. Ya kan ya, kalau misalnya saya ujian, saya keluar, nanti saya tawarin, ada yang mau dibikinin perpustakaan gitu-gitu. Jadi saya sekolah, kuliah tuh gak pernah selesai. Saya lulusan SMA. Nah, saya bilang waktu itu, kalau saya mau memuridkan saya harus punya karakter murid. Akhirnya saya sekolah. Dan satu-satunya sekolah yang gak bisa disogok karena isinya pendeta semua adalah sekolah teologi saudara-saudaraku. Jadi saya masuk ke situ, saya nangis-nangis tuh belajar bahasa Ibrani. Nangis saya, tapi saya tekun aja karena itulah karakter murid. Ibrani selesai, puji Tuhan, Yunani datang. Nangis lagi saya. Tapi akhirnya saya jadi sarjana. Saya kuliah langsung 2. Saya gak ngapa-ngapain ibu-ibu. Ada 4 sedikitnya anak disko. 4 ratu disko seperti saya zaman dulu. 2 masuk sekolah teologi. 2 bertobat. Saya gak ngapa-ngapain, saya gak menginjilin. Cuma mereka bilang, lu masih pada mikirin disko. Itu si Tamara udah sekolah mulu, dikit lagi kiamat tahu gitu. Jadi kadang-kadang kita begitu aja gak usah ngapa-ngapain itu sudah akhirnya membuat orang
menjadi satu kesaksian. Itu hal-hal praktis dan sederhana, ya. Nah, itulah ciri-ciri dari perempuan pemberani ternyata, ya. Kita akan sama-sama belajar hari ini perempuan pemberani. Ya, slide selanjutnya. Oh, waktu saya berapa lama ini? Saya nggak ngitung lagi tadi mulai ngomongnya jam berapa. Oh, ada. Oh iya benar. Nanti kita pura-pura nggak lihat Ayo cepet WhatsApp orang di rumah hari ini gak pulang gitu. Iya kan ya, pulang sore gitu. Oke, nah ini dia. Dari Amsal 31 ayat 10 ya kan ya. Istri yang cakap, kita selalu baca gitu ya di Alkitab King James ya kan ya. Istri yang cakap, siapakah akan mencarinya? Ia lebih berharga daripada permata. Wah, ya kan ya. Ia lebih berharga dari permata. Tapi sebetulnya terjemahan yang pertama itu adalah perempuan pemberani. Perempuan yang berani. Nah, perempuan yang berani. Nanti kita sama-sama, kita sepakat ya. Sebutin, coba kita sampaikan, katakan sama-sama. Perempuan pemberani. Perempuan pemberani, dan itu saya dan juga ibu-ibu ya. Slide selanjutnya. Beraninya itu ngapain sih? Ada satu perintah di dalam Alkitab ya. Perintahnya ini. Perintahnya adalah kita baca sama-sama dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kata murid ini tuh ya, kata murid ini menarik sekali. Kenapa sih ya? Selalu dibilang jadiin semua murid. Ya, pergi jadikan semua murid. Tuhan tuh selalu bilang murid. Apa sih bedanya murid sama orang yang sekedar percaya gitu? Undangan pertama yang diberikan oleh Tuhan Yesus ketika melihat orang-orang yang percaya pada pengajarannya dia, ibu-ibu tahu gak apa? Pemuritan. Ketika orang percaya sama ajarannya Tuhan Yesus, itu pemuritan. Dia berjalan bersama, itu bukan masuk kelas ya kan ya. Dia jalan sama-sama dengan orang-orang yang percaya, the crowd. Tuhan pada waktu itu udah tahu sebetulnya akan ada batu, akan ada sungai, akan ada gunung. Tapi dia gak kasih tahu itu. Dia cukup berjalan bersama-sama. Itu pemuritan. Kalau kita mau contoh pola pemuritan Tuhan Yesus gitu. Itu keteladanan. Kita jalan sama-sama. Ketika ada batu, si pengikut itu akan ngelihat bagaimana cara Tuhan Yesus menyiasati ketika ada batu menghadang. Itu yang mau dilihat orang ketika kita memuridkan. Keteladanan kita. Kita contoh itu ya ibu-ibu dalam kehidupan sehari-hari. Pemuritan itu dari rumah. Dan itu bukan konsep, itu keteladanan yang berjalan bersama. Kenapa sih orang harus jadi murid? Saya sampai nanya, kenapa ya Tuhan harus jadi murid? Kalau kita baca di dalam Alkitab ya, kenapa penting buat semua orang itu jadi murid? Karena apa? Murid itu yang tidak terguncangkan. Kita harus go beyond, bukan lagi orang yang sekedar percaya. Kenapa? Kalau pengikut dia hanya ngikut ketika Tuhan tidak membuat mukjizat, tidak ada mukjizat hari ini buat saya dan juga ibu-ibu, kita bosan. Kita sibuk nungguin bahwa Tuhan itu membuat segala sesuatu yang grande. Maka kita langsung kayak tadi ya kita nyanyi, aku diberkati. Memang itu iman. Tapi sekarang coba kalau kita nyanyiin ya, kita lihat ke belakang. Memang kita sudah diberkati. Pasti nyanyinya akan berbeda. Pasti nyanyinya nangis. Jadi waktu kita bilang kita adalah murid, kita lihat di dalam Alkitab hanya murid yang ketika bahkan Tuhan Yesus tidur di kapal, mereka tetap merasa bahwa itu Tuhan. Jadi kalau hari ini kita ngerasa bahwa Tuhan gak ada apa-apa, kalau kita murid kita biasa aja. Selama kita masih bilang bahwa kenapa ya Tuhan hari ini engkau tidak berkati aku. Berapa lama lagi aku harus duduk bertekun dalam doa dengan lutut yang bertelut. Kita masih sekedar jadi pengikut. Kita akan guncang ketika kita melihat bahwa Tuhan hari ini tidur. Tidak melakukan apapun, tidak membela perkaraku. Tapi kalau hari ini kita murid, Tuhan tidak membuat apapun hari ini buat kita, dia tetap Tuhan dan dia tetap memberkati. Amin ya. Sampai di situ makanya Tuhan bilang sama semuanya, muridkan, semua harus jadi murid. Supaya mereka bisa melihat apa yang dunia ini gak lihat. Tuhan itu selalu ada. Bahkan ketika dia terlihat tidak bekerja. Nah kalau kita baca lagi ya, ada satu, saya sampai ngomong gini, oh sih jadi murid ya. Ketika Tuhan Yesus itu naik, kemudian dibilang bahwa cara dia nanti datang akan sama seperti pada saat dia pergi. Di situ ada ditulis,
Hanya murid yang melihat. Terus ada orang-orang Galilea yang terbingungkan. Makanya dia bilang harus jadi murid supaya apa? Ketika dia datang, kita si murid bisa lihat. Dan kita harus ambil itu ya ibu-ibu ya. Kita harus jadi murid. Oke, slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Tadi dikasih perintah. Bagaimana sih cara kita untuk mengasihi? Ya kan dia diberi perintah sama Tuhan. Tuhan bilang gini, ayo kita harus saling mengasihi. Sebab dengan demikian kamu dikenal sebagai murid-murid. Tuhan tadi bilang seperti itu. Ya kan ya. Berarti apa? Kita harus copy paste. Ya kan ya. Panggilan tertinggi dari orang percaya, dari saya dan juga ibu-ibu adalah menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu kan ya. Panggilan kita sama, profesi kita boleh beda. Ada yang lawyer, ada yang dokter, ada ibu rumah tangga, ada semuanya. Tapi panggilan kita satu ibu-ibu. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu aja kita pegang. Dan ketika kita bilang bahwa kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, gampang. Kita kembali ke Alkitab, kita kopas saja. Tuhan Yesus itu sudah kasih semua panduan-panduannya ya. Bagaimana sih cara kita baca sama-sama ya. Bagaimana sih cara kita mengasihi seperti yang Kristus tadi bilang. Sama seperti aku mengasihi kamu ya. Sama seperti Kristus telah mengasihi. Kasih Kristus itu agape. Agape itu sedikitnya meliputi 4 hal ini ibu-ibu. Kita baca ya dari yang pertama. Yang pertama itu dari Roma 5 ayat 8. Ada yang bisa bacain? Tanpa syarat. Ada yang bisa bacakan? Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di sini kalau kita baca ayat ini, saudara-saudaraku, ibu-ibu, coba lihat tanpa syarat, tanpa syarat. Saya itu bahkan teringat dengan gini, doa Bapa kami. Doa Bapa kami itu ya sederhana kayaknya gitu. Terus hafal aja, tapi coba kalau dibelah-belah. Ya, cara kita mengampuni, cara Kristus mengasihi, cara dia mati, bahkan ketika kita masih berdosa itu. Coba bayangin doa Bapa kami kita, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dulu ini gampang kalau ngomong ya kan ya, ampuni Tuhan seperti saya mengampuni yang lain. Seperti itu bukan hanya ketika saya mengampuni orang lain, tapi bagaimana cara saya mengampuni dia, itu yang akhirnya saya bawa dalam doa Bapa kami. Jadi misalnya kita bilang gini, gue udah ampunin dia sih tapi susah untuk melupakannya gitu kan. Nah ketika kita bilang cara kita mengampuni adalah seperti itu, to forgive but not forget. Di dalam doa Bapa kami kita minta juga sama Tuhan akhirnya seperti itu. Ampuni saya ya Tuhan yang bisa forgive tapi gak forget. Seperti aku ngampunin dia kan gak forgive dan forget. Lihat betapa powerfulnya doa Bapa kami kita itu ketika kita gak ngerti apa yang kita doain. So we need to be very detail. Ketika kita mengampuni seseorang, dengan cara itulah di dalam doa Bapa kami, kenapa dia jadi syok? Ketika kita berdoa itu, cara kita itu detail, itulah yang kita bawa sama Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita gak mau minta Tuhan mengampuni kita setengah-setengah. Dan bersyarat. Dari yang di sini, ya nggak ibu-ibu? Ya, mulai besok kita periksa bagaimana cara kita berdoa. Ya, kita harus periksa betul-betul. Gampang, kalau misalnya nggak mau ingat, ada tipsnya, ya kan ya? Bagaimana cara tidak mengingat? Bagaimana cara lupa? Gue udah ampunin dia sih, cuma ya gitu deh, gitu kan ya? Bagaimana cara kita melupakan? Dengan tidak mengingat. Iya, apa lagi gitu kan ya? Benar. Coba siapa di sini yang hafal Pancasila? Hafal dong? Hafal ya? Hafal. Diulang-ulang. Ya kamu tanya siapa yang hafal GBHN? Butir-butir P4, pembukaan. Gak ada kan? Gak diulang. Dianggap gak penting. Pancasila masih penting. Nah sekarang kalau misalnya kita menganggap pengampunan kita sama orang itu penting. Lebih penting daripada pengampunan yang diberikan Tuhan kepada kita ulang-ulang terus. Ya gue udah ampunin sih soalnya kesian anaknya masih kecil. Ya, suaminya lagi stroke. Ya gimana dong? Ntar datang lagi. Lu udah baikan sama dia? Iya, gak tega gue. Soalnya gini-gini. Gak kelar ibu-ibu. Ya, mulai besok jangan diingat. Kenapa? Pengampunan kita gak segrande apa yang sudah Tuhan kasih buat kita. Gak penting, gak usah diulang. Ya, oke. Dan yang kedua, kasih agape. Bagaimana cara Kristus mengasihi? Yang kedua adalah dengan pengorbanan. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 21.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangin saudara-saudaraku ya, coba kalau kita ngeliat ini, gentarlah saya dan ibu-ibu. Kita harus mengasihi orang, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Coba lihat kalau kita dibongkar dengan kalimat itu. Kristus, dia tidak mengenal dosa, kenal aja enggak. Bukannya dikenalin, dia dijadiin. Coba, berapa banyak dari kita di sini yang kalau misalnya kita ada satu situasi terus kita jangan bawa-bawa gue deh, gue gak mau keseret-seret. Coba bayangin, Tuhan itu dia bukan hanya keseret, dia dijadikan. Coba bayangin betapa kita harus tahu diri. Kita aja manusia gak mau keseret hal-hal jelek, gak mau keikut-ikut. Tuhan dia tidak mengenal dosa tapi dia jadi dosanya. Bayangin betapa Allah menyederhanakan keilahiannya buat saya dan juga saudara. Dan kita hari ini gak mau menyederhanakan diri kita buat sesama, menyelamatkan kehidupan saya sendiri dan juga saudara pribadi lepas pribadi. Sampai di situ yang kedua, cara Tuhan mengasihi. Yang pertama tanpa syarat, yang kedua dengan pengorbanan, dan yang ketiga dengan pengampunan. Di Efesus 4 ayat 32, kita baca sama-sama ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kami. Jadi ada 3, skema keselamatan pun ada 3. Skema keselamatan itu harus ada kematian, kebangkitan, baru ada keselamatan. Ketika kita mau belajar mengampuni, kita melepas pengampunan untuk kemerdekaan saudaraku, harus ada yang dibunuh. Karya keselamatan, Tuhan Yesus juga dia mati dan juga dia bangkit. Kalau kita juga mau mendapatkan keselamatan, skema kita sama, polanya sama. Matikan daging, bangkitkan roh. Tidak mungkin ada di tengah-tengah ibu-ibu. Itu kayak saklar lampu. Terus kita nyanyi biarlah rohmu menyala-nyala, tapi saklarnya di tengah-tengah gak bisa. Mau on ya, off ya, off. Jangan juga bikin iblis PHP. Ini baru ditinggal bentar, tobat. Ntar gue datang lagi, kumat, bentar, tobat lagi, tobat, kumat. Kesian juga iblis jangan di PHP-in. Mau tobat, kumat, bu. Gitu. Ya, dia juga perlu menghitung dan mencatat. Tapi percayalah iblis itu gak punya nilai kesetiaan. Iblis tidak peduli dengan pribadi saya dan juga ibu-ibu. Enggak. Yang dia mau rusak hanya hubungan kita sama Allah pencipta. Karena salah satu yang paling dibanggakan oleh Tuhan dalam penciptaan adalah hubungan. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa, sesungguhnya dia tidak menciptakan rumah tangga, dia tidak menciptakan keluarga. Memang itu ada, tapi yang diciptakan adalah hubungan, relasi. Jadi yang mau dihajar sama iblis tuh hari ini adalah hubungan. Ketika hubungan itu rusak, semuanya rusak. Keluarga ibu, keluarga sayang, dia gak peduli. Memangnya ibu pikir nanti kalau kita di neraka, terus dia ada gitu di situ. Ayo, put your hands in the air ya. Sabar ya, ini dari kekal sampai kekal. Sabar ya nak, panas-panas sedikit. Enggak bu, dia juga gak nemenin. Dia juga ikut kejebur. Jadi dia tidak akan merawat kita. Jadi kenapa hari ini kita mau menyerahkan hidup kita tuh sama dia. Kita mulai aware ya bagaimana tipuan-tipuannya dia. Jadi dengan pengampunan. Dan yang keempat tidak berubah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti apa? Ini sifatnya sudah kekal. Dan ketika ini tertulis dalam Alkitab, sebetulnya kasih Allah itu kan sudah ada. Di dalam saya dan juga ibu-ibu, di dalam saya dan juga saudara. Tapi kenapa ya kita kadang-kadang tempo-tempo susah untuk mengasihi orang. Tahu gak kenapa? Karena dosa. Karena dosa. Nah, ketika kita mulai coba membunuh kedagingan kita, di situ kita bisa mengaktifasi kasih Allah yang sifatnya kekal. Ini kekal. Jadi 4 cara Kristus mengasihi itu tadi ya. Tanpa syarat, dengan pengorbanan, ada pengampunan dan sifatnya kekal. Itu agape. Kita harusnya bisa. Kenapa? Karena kita adalah mitra kerja Allah. Ada Tuhan yang ada di sini. Ada roh yang memampukan kita. Ya, kita gak boleh kalah. Jadi perempuan itu gak boleh asal-asalan. Ya kan ya. Karena apa? Bu,
Sekalian kesaksian ya, saya dulu panglima perang kan. Semua saya ibu-ibu, wih tenang aja, tenang. Kita harus bangkit, kita lebih hebat dari laki-laki, dari suami-suami, oke? Laki-laki kepala keluarga, kita leher, oke? Kepala mau lihat kiri, kita bawa ke kanan dia. Oke, jangan kalah. Dulu saya hasut semuanya. Kayak gitu. Bangkit, saya bilang gitu. Tanpa saya ngerti ya, kita tuh harus jadi leher yang berhikmat. Kenapa? Kalau kita arahkan si kepala itu ke arah yang salah, gak cuma kaki yang linu, leher juga bengkak. Kita juga ikut menderita. Itu saya lupa. Bahwa pesawat itu juga jatuh bareng-bareng. Nah sekarang saya mau bilang, memang kita leher. Tapi kita harus jadi leher yang berhikmat. Kita harus jadi leher yang cakap. Yang bisa mengarahkan kemana suami-suami kita, si kepala itu harus mengarah. Gitu ya Bu ya. Itulah kalau misalnya belum sama Tuhan dulu. Panglima perangnya udah bener ya kan ya. Arahnya salah, jatuh bareng dia. Oke, jadi ada 4. Tanpa syarat, dengan pengorbanan, dengan pengampunan dan tidak berubah. Kelihatannya wah berat banget. Padahal di Alkitab cara-cara praktisnya itu sudah juga dikasih tahu sama Tuhan. Jadi saya mau bilang di sini ya, kita bacalah ya Alkitab. Kenapa? Udah gak mungkin menaklukkan zaman now tanpa Tuhan dan Alkitab. Buka aja, 1 hari 2 pasal gitu, 2 pasal ya. Ibu-ibu ya, ada yang udah tamat Alkitab? Bolak-balik ya, dulu saya waktu sekolah gitu ditanya. Ada yang udah 3 kali? Wah banyak banget gini, saya diam aja. Waktu sekolah teologi. Ada yang udah 2 kali? Wah banyak juga gitu. Sekali, lebih banyak lagi gitu. Ibu kok gak ngangkat-ngangkat? Iya saya dalam perjalanan. Saya bilang gitu aja, daripada saya bohong-bohong, sekolah teologi tuh sebohong gitu kan ya. Udah, jadi ternyata ketika saya akhirnya paksa diri saya mulai dari perjanjian baru ya, terus gitu sampai hari ini. Ternyata akhirnya ada kasihkan gitu baca Alkitab. Dan baca Alkitab itu, ini tips lagi juga ya kesaksian hidup. Baca Alkitab itu kita harus masukin diri kita gitu. Jangan cuma cari-cari ayatnya kayak cocok logi gitu. Oh lagi sedih, oh Mazmur deh gitu. Gak kayak gitu. Orang Batak bilang kayak rame aja. Baca Alkitab itu dimasukin. Itu mama mertua saya tuh kemarin nonton persidangan. Apalagi udah, nih, lihat. Dia bilang kayak gitu. Itu ada ibu-ibu begitu ketok di palu. Seneng banget gitu kayaknya ya. Ini siapa mam? Saya bilang kayak gitu. Ini saudara-saudaranya dia gitu kan ya. Bukan, siapa? Gak tahu mama. Pokoknya dia nari-nari aja gitu. Ih ngeri kali loh gitu. Punya anaknya bukan, ininya bukan. Tapi apa? Dia memasukkan dirinya ke situ. Nah kita juga Alkitab gitu, kita masukin diri kita ke situ gitu ya. Supaya bacanya juga asik. Nah di Alkitab itu udah dijelaskan gimana sih caranya, ada langkah-langkah praktisnya. Oke slide selanjutnya. Gimana cara saling mengasihi? Dibilang kan juga mengasihi sesama. Ya, hukum kasih itu datang adalah kasihilah Tuhan dengan segenap akal budi ya, dengan jiwa dan juga mengasihi sesama. Bahkan ada yang bilang gini, kalau kita nggak bisa mengasihi sesama itu pengingkaran bahwa kita bilang bahwa kita itu mencintai Tuhan. Ya, nah di sini kita ada sedikitnya 5 langkah praktisnya. Yang pertama dimulai dengan kesadaran akan Roh Kudus. Itu Roma 5 ayat 5. Kita bisa baca ya. Bagaimana cara saling mengasihi. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi selama kita itu memiliki Roh Kudus, sebetulnya kita itu ngerti bahwa kasih Allah tuh ada di situ. Ini saya mau gini ya. Memang kayak kalau misalnya kita bilang ya iman gitu kan ya. Iman itu kan bukti dari yang tidak kita lihat, dasar untuk kita berharap gitu ya. Kadang kita itu terbalik-balik ya. Bukti yang di mana, iman yang di apa, harapan yang di mana gitu. Harapan itu kan yang akan terjadi ya kan. Bukti itu kan nanti yang akan yang udah nggak kita lihat gitu ya. Kadang-kadang bukan yang nggak kita lihat, kita juga pura-pura nggak lihat. Saya itu tadi lagu aku diberkati, aku dilimpahi, itu saya nangis kalau misalnya ada lagu itu. Padahal lagunya gitu ya, disco gitu kan ya, lagunya beat. Tapi saya bisa nangis, kenapa? Aku diberkati iya. Ketika saya lihat ke belakang, hidup saya belum sama Tuhan. Tapi saya diberkati berlimpah ya, Tuhan gak ngerti lah apa yang dia lihat. Penyertaannya, perlindungannya sempurna. Jadi saya ngelihat apa yang kemarin-kemarin saya mungkin gak mau lihat. Coba sekarang, bukti. Kita udah dibuktikan dengan karya keselamatan di kayu salib. Tapi coba ambil. Pasti ada dari kita ya yang kita pernah melakukan satu kekejian sama Tuhan. Tapi kita masih ada hari ini. Saudara ngerti gak?
itu Tuhan ada di sini. Dia lagi gini, saya selalu taruh di sini. Ada satu kekejian yang saya lakukan, saya tahu Tuhan ada di sini. Itu iblis lagi ngomong gini loh, kasih gue dong, kasih gue dong, kasih gue dong gitu. Enggak loh, Tuhan cengkram, hari ini saya ada di sini. Jadi kalau hari ini Tuhan juga masih proses saya gak kemana-mana, saya gak perlu bukti apa-apa lagi. Nah, saya bisa menyanyikan itu tuh gak cuma iman bahwa nanti itu berharap, itu dasar dari saya berharap. Kalau dulu aja I wasn't with him, saya gak ada dalam Tuhan, I was in the absence of God. Hari ini ketika saya sungguh-sungguh, apa gak dia udah di depan? Gitu ya Bu ya, coba lihat mau bukti apa lagi dari Tuhan. Dari ketika kita bisa buktikan dari cerita kita sendiri, kita ngerti bahwa Roh Kudus itu setiap hari dia mengaktifasi dirinya. Cuma kita aja yang kurang peka untuk bekerja sama. Ya, kesadaran akan Roh Kudus. Dari kedua, tidak memandang muka. Nah, ini tidak memandang muka, seru nih. Yakobus 2 ayat 8 sampai 9. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi, ini seru nih. Jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Dahsyat gak itu? Jadi ketika kita mengampuni, ketika kita mengasihi, tapi kita pilih-pilih, itu jelas di sini ditulis bahwa itu adalah dosa. Jadi gini, percuma kata Tuhan. Kenapa? Orang Kristen itu datang justru untuk orang-orang, kita mengaktifasi kasih ketika kita ditempatkan di posisi yang gak enak. Karena mengasihi orang yang sayang sama kita, itu gampang banget. Itu gak butuh apa-apa. Tapi kita diajak oleh Tuhan cara Kristus mengasihi seperti itu. Waktu dia pikul salib, itu saya yakin banget ya itu lebih banyak orang-orang yang mengutuk, menghina, mengejek dia. Tapi dia tetap aja ke sana. Dia gak bilang tuh sama Tuhan, oke, nanti yang ini iya, ini enggak. Enggak loh saudaraku. Dia tetap aja di situ. Nah, Kristus mau kita juga kayak gitu. Aku mengasihi tidak hanya keluargaku. Aku mengasihi tidak hanya orang-orang yang satu ras dengan aku. Tuhan mau itu kita semua. Kita menabur buat semua. Kita keluar bermasyarakat. Karena dari situ kita bisa mempertunjukkan seberapa besar squad yang Tuhan punya di sini anak Tuhan. Di daerah ini orang perlu tahu. Kasihi. Dengan demikian Tuhan juga mempertontonkan ada berapa banyak murid-murid yang dia punya di kompleks ini. Gitu ya Bu, itu ada cara-cara paling praktis. Mulai besok ya kita ke WC, kemana. Itu kan banyak orang-orang yang perlu kita berkati. Ya kan ya. Nanti yang ketiga, rela berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Kita buka itu dulu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudaraku kalau misalnya ini ada di sini ya. Ini kayak semua pasti udah pernah baca. Tapi kalau ini betul-betul diresapin ya saudaraku ya. Kita bisa nangis loh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang satu. Dia memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sahabat juga dia gak pilih. Ada sahabat yang memang mencintai dia. Ada orang-orang yang menghina dia tapi tetap dia bilang sahabat. Itu cara Kristus mengasihi. Kalau ini dibalik saudaraku. Tidak ada kasih yang lebih besar yang bisa kita lakukan. Ya, sahabat kita cuma satu. Sahabat sejati. Kita kembali ke ayat tadi ya. Kita kembali ke ayat tadi ya. Tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Yohanes 15 ayat 13 tadi. Oke. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau kita punya satu sahabat sejati. Hari ini apa sulitnya saudaraku. Kita berikan nyawa kita juga sama seperti Kristus kepada dia. Kita gak perlu sampai mati loh. Tapi kita berikan nyawa kita ketika kita sedang hidup. Karena inilah kehidupan itu sendiri kita berikan kepada dia. Hanya satu. Coba bayangin. Dia satu beri pada semuanya. Kita hanya cukup beri buat dia. Nyawa kita juga. Nyawa kita selagi kita hidup. Dan itu untuk keuntungan kita sendiri nanti. Kehidupan selanjutnya. Coba bayangin saudara. Betapa powerfulnya ayat ini. Ketika kita bongkar. Dan yang berikutnya. Ada di 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Kita baca ya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita.
Ketika kita menyerahkan nyawa kita, hidup kita kepada Kristus, otomatis Kristus kita juga menyerahkan hidup kita sebagai kitab yang terbuka, sahabat bagi semua sahabat-sahabat kita yang ada di sini. Jadi gitu, ketika kita tegak lurus sama Tuhan, kita juga menjadi sahabat untuk semua. Saya gak percaya tuh kata-kata orang-orang, wah gue itu sama Tuhan banget. Tapi dia pilih-pilih gitu. Kalau gak yang seragam gak asik, kalau gak kayak gini kayak gak asik, kurang satu roh. Gak bisa saudaraku. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita pasti menjadi sahabat buat semua ciptaan. Amin ya saudaraku ya. Nah yang berikutnya, penuh pengampunan ya. Kolose 3 ayat 12 sampai 13, penuh pengampunan. Bagaimana caranya kita baca? Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dikuduskan dan dikasihnya, umat-umat pilihan. Coba bayangin ya, ketika kita dibilang dikuduskan, itu terjemahan pertamanya kudus itu artinya terpisah. Ketika kita terpisah dengan apapun yang dunia lakukan dan dikasihinya, ini adalah pakaiannya. Kenakanlah, berarti ini bicara soal pakaian. Gampang kan? Jadi ketika kita gak punya belas kasihan, ya satu hari gitu. Kok gue biasa aja ya sama ibu ini. Kok gak kasihan ya gitu. Berarti ada sesuatu yang telanjang. Itu istilahnya ketika kita mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita itu lengkap from head to toe. Jadi waktu kita tiba-tiba menjadi orang yang tidak sabar di rumah atau apa gitu-gitu ya. Mungkin kita harus periksa lagi. Apa nih pakaian kita yang lupa kita kenakan. Kalau kita berpegang dengan semuanya, kita pasti bisa untuk mengasihi Kristus. Karena dia udah ada. Pakai ya ibu-ibu ya. Saya juga masih diproses sama Tuhan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya tiba-tiba kurang lemah lembut gitu ya. Namanya juga udah dari Medan. Gaspol. Kan ya. Jadi kalau, oh iya ya, ini lagi ngomong sama orang Jawa gitu ya. Oke, kurang lemah lembut gitu. Nah itu kita mesti perlengkapi. Kita bisa realize ya dari hal-hal kecil dan praktikal setiap hari. Slide selanjutnya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi saya mau ingetin yang tadi itu ya. Gak ada pengampunan yang lebih epic dari yang Tuhan sudah lakukan buat saya dan juga ibu-ibu. Buat saya dan saudara. Jadi kalau misalnya kita sekarang merasa mengampuni kita dengan cerita yang begitu luar biasa. Percayalah ketika kita ulang lagi ke belakang apa yang sudah Tuhan lakukan. Semua pengorbanan kita itu gak ada apa-apanya. Nah itu membuat kita akhirnya hari ini tahu diri untuk melakukan hal yang sama buat semua orang. Gitu ya ibu-ibu. Saya maka jadi kalau misalnya saya itu udah menahan diri saya ya untuk ngomong. Dulu saya paling sering ngomong kayak gini. Gue tuh cuma nolongin lo. Kayak rame aja. Gak kayak gitu. Pertolongan itu dari Tuhan. Tapi Tuhan adakan keadaannya untuk apa? Memberikan kita kesempatan untuk dimuliakan. Bersama dengan kemuliaan dia. Gak ada pertolongan dari Tuhan. Atau misalnya kayak gini, kalau gak ada gue gimana tuh ya dia? Gak gitu, kita gak ada juru selamat. Juru selamat itu cuma satu-satunya. Kenapa? Kalau kita bisa bilang, kalau gak ada gue gimana tuh? Pasti ada. Saya sampai gini waktu itu ya, ini kesaksian lagi lah. Saya itu kan dulu menang Panasonic Award ya, berkali-kali. Sebagai pembawa acara olahraga terfavorit. Saking seringnya saya menang, saya udah tahu tahun depan pasti saya menang lagi. Udahlah gitu ya. Gitu. Pokoknya saya udah siapin nanti pidatonya ini. Udah saya udah tahu mau ngapain gitu. Dulu saya pikir memang betul. Saya memang pembawa acara yang sangat bertanggung jawab pada profesi. Jadi saya selalu melengkapi saya dengan segala pengetahuan gitu. Tapi sekarang ketika saya bersama Tuhan, saya tanya sama diri saya, siapa orang-orang yang paling percaya bahwa saya itu adalah orang yang pintar, membawakan acara dengan baik, punya kualifikasi yang bagus dan lain sebagainya. Siapa coba? Orang tua saya, ya dong. Kakak beradik, ya kan? Orang-orang terdekat, orang di manajemen. Saya mau tanya, milih saya enggak? Enggak. Mereka enggak vote. Berarti apa? Waktu saya dipilih itu adalah Tuhan menempatkan belas kasih kepada orang-orang itu. Apapun yang kita terima sekarang itu Tuhan tempatkan belas kasih dan itu kedaulatan.
Betul, ada tanggung jawab kita secara natural untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Tapi ketika dia izinkan itu, itulah yang dia tempatkan kemana-mana. Itu yang kita minta hari ini. Belas kasih Tuhan kepada orang-orang yang akhirnya bisa menjadi orang-orang yang kondusif dengan perjalanan kita. Gitu ya, gitu ya. Itu saudaraku. Oke, jadi sama seperti Tuhan juga telah mengampuni, itu yang kamu perbuat jugalah demikian. Caranya yang epik itu sekarang kita aktifasi. Slide selanjutnya. Mengasihi dengan perbuatan. 1 Yohanes 3 ayat 17 sampai 18. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi waktu aku gak bisa baca. Gak bisa baca. Oke, jadi kita yang dikatakan di Alkitab adalah bahwa yang namanya iman tanpa perbuatan itu sesungguhnya juga sia-sia, mati. Jadi sama seperti ini, ketika kita bilang kita mengasihi tapi kita gak bisa aktivasi, itu namanya sia-sia juga. Tuhan mau lihat bagaimana kita itu bisa mengasihinya dengan perbuatan. Ambil langkah iman dan juga jalan keluar. Jadi sedikitnya ada 5 hal praktis yang bisa kita lakukan tadi ya, yang ada bisa kita temukan di dalam Alkitab. Alkitab itu bilang gini loh, susah emang kan ya. Semua kita adalah orang-orang yang tidak berpengalaman. Jadi di Mazmur 19 itu udah dibilang, kalau misalnya gak ada pengalaman, itu kita harus minta hikmat. Hikmat itu gimana? Dengan membaca firman. Nah, di sini siapa yang pengalaman hidup? Gak ada. Siapa yang baca Alkitab tiap hari? Gak ada juga. Ada. Jadi saya kalau ngomong, dulu saya gitu soalnya Bang. Begitu saya temukan Mazmur 19 itu, siapa yang di sini pengalaman hidup? Ya kan saya ngerasa, saya gak pengalaman. Terus ditanya lagi, siapa yang baca firman? Saya gak baca juga. Semuanya maunya apa sih, udah gak pengalaman, gak baca firman juga. Coba cara kita memperbesar kapasitas itu salah satunya adalah dengan baca firman. Nanti ibu-ibu juga encourage ya kepada tetangga-tetangga gitu. Itu cara kita juga memuridkan dan juga membangun ketahanan nasional. Bilang sama tetangga baca Alkitab caranya kayak gini gitu ya Bu ya. Oke, slide selanjutnya. Jadi itu tadi dimulai dengan kesadaran akan Roh Kudus, tidak memandang muka, rela berkorban, penuh pengampunan dan mengasihi dengan perbuatan ya. Dengan mengasihi dengan perbuatan. Slide selanjutnya saya mau tutup dengan habis ya. Saya mau tutup dengan kesaksian ya. Saya mau tutup dengan kesaksian di sini ya. Jadi waktu saya belajar mengasihi itu susah banget mengasihi. Kenapa? Karena sebenarnya saya itu orang yang pahit lah, kepahitan lah saya dulu ya. Pokoknya semua orang tuh kayaknya di sini siapa yang sumbunya pendek? Ada? Gak apa-apa, saya dulu gak ada sumbunya. Belum dia apa-apain, saya udah marah. Gitu, ya kan. Artis-artis malahan gitu kan, Alis heran. Yang begini tuh Bu, belum diceritain apa-apa udah heran. Gitu, jadi saya juga gitu, sumbu saya gak ada. Belum ngapa-ngapain saya udah marah. Ya, nah, waktu pas saya bilang gini sama Tuhan waktu itu ya, saya mau ikut Tuhan. Tapi begini, tapi begitu. Waktu saya divonis sama dokter, saya cuma punya hidup sekian lama lagi gitu ya, cuma 1 tahun. Yang terakhir tuh 8 bulan. Jadi saya divonis 2 kali. Yang pertama 1 tahun sembuh, nggak ngapa-ngapain padahal tuh ya. Terus divonis lagi 8 bulan. Akhirnya saya di situ bilang, wah saya mesti mulai baikan sama Tuhan. Jadi di 8 bulan itu saya mulai nanya sama Tuhan, apa sih yang akhirnya bisa bikin saya itu bisa menunjukkan bahwa saya mengasihi Tuhan gitu kan ya. Terus saya mulai compare, kalau saya bilang saya mengasihi bapak saya gitu ya. Oh berarti saya harus nunjukin kebanggaan saya kan ya sama bapak saya. Bagaimana cara menunjukkan kebanggaan saya sama bapak saya? Berarti kan saya harus menceritakan ya kan bapak saya. Saya mau ceritain sama siapa coba? Saya kan bukan pendoa, saya nggak aktif di gereja gitu. Jadi hal yang saya lakukan pertama itu adalah ya udah setiap saya ke supermarket atau saya misalnya ketemu tukang parkir, saya bilang Tuhan berkati.
Makasih Pak, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Biarin aja, Bu coba kita besok bilang kayak gitu ya ke kasir-kasir ya kan ya. Biarin aja, kita gak akan ditampar oleh mbak-mbak itu kalau kita ngomong gitu. Udah biarin aja. Di situ saya soal akhirnya bilang, ketemu ini, Tuhan berkati, sehat ya Mbak, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Sampai waktu itu ya ada tukang GoFood, ini bukan endorse. Dia datang, habis itu dia bilang gini. Dia sampai itu aku cuma ngomong gini, Tuhan berkati ya Pak. Gitu. 2 hari kemudian dia membawa tukang nasi goreng. Bu pendeta, dia ngomong gitu. Wah terjadilah sesuai dengan imanmu. Bu tolong Bu, ini teman saya Bu, dia minta didoakan. Terus dia minta didoakan Bu. Saya gak bisa berdoa buat dia Bu. Soalnya dia agamanya Kristen. Ya udah oke duduk di sini. Terus tau gak saudaraku, kan saya bingung ya. Orang saya juga gak ngerti apa-apa. Saya ke atas, gimana nih cara berdoa? Saya buka Alkitab, saya cari Mazmur. Mana nih Daud, oh ini keren. Namanya juga MC ya, 3 menit apal 1 pasal. Udah Pak, sini berdoa. Wah saya doain di situ kan dia. Tuhan adalah gembalaku yang baik, dia juga gembala Bapak ini, dia akan membaringkan Bapak ini di air yang tenang gitu. Semua saya taruh gitu. Begitu selesai, amin. Gimana Pak? Tuh gua bilang juga apa? Adem kan kalau ibu ini yang berdoa. Udah mereka pergi. Hari itu saudaraku, saya terpaksa kembali ke Alkitab. Kalau lusa dia bawa tukang somai, masa doanya sama? Tapi itu Tuhan itu akhirnya membawa saya kembali kepada firman. Jadi ketika kita lakukan itu, percayalah pelayanan apapun, lihat hari ini saya ada di mana. Ketika saya melakukan hal itu 8 tahun yang lalu. Tapi akhirnya lihat di mana saya berdiri sekarang. Dari hal-hal yang kecil, Tuhan kasih akhirnya dia display saya di mana-mana. Lakukan itu, tunjukkan kebanggaan itu saudaraku. Dan hari ini tuh saya bisa bilang, saya menemukan keasikannya dalam membaca Alkitab dan juga firman itu. Perbesar kapasitas kita. Dan percayalah ketika kita lakukan itu, Tuhan sudah sangat rindu untuk mendisplay ibu-ibu yang ada di sini. Perempuan-perempuan hebat dan juga istimewa. Kita lakukan bagian kita ya. Saya mengundang kepada pemusik, kalau saya yang main juga nih musiknya. Karena itu tugas saya dulu ya, waktu saya masih di industri hiburan, saya harus bisa apa aja. Ketika door prize belum datang, saya harus ganjel. Ya kan ngomong mulu gitu. Saya dibayar untuk itu. Keyboard belum ada, biar saya. Saya cuma bisa lagu Balonku dan Happy Birthday. Jadi saya mau tutup ini ya. Saya yakin ibu-ibu mungkin hari ini tuh ya sedang ada yang gak bisa bicara sama suami gitu kan ya. Suami lagi gak asik gitu-gitu ya. Terus orang-orang bisa bilang enak ya, di sana suami istri itu kayak botol ketemu tutup gitu kan. Itu dibikin loh Bu. Biar gimana tuh botol sama tutup itu ya beda. Si botol itu bersedia untuk ditutup oleh si tutup. Coba botol sama botol. Atau tutup sama tutup. Si tutup itu ya bersedia menjadi penutup bagi si botol. Itu soal kesediaan. Nah, perempuan kadang-kadang kita juga harus mulai introspeksi gitu ya. Kita gak bisa bikin mereka itu seragam dengan kita. Kenapa hal yang paling penting adalah memeriksa kita ketika kita di rumah tangga. Karena dari situ jalan masuknya iblis. Dimulai dari situ, kemudian akhirnya ke anak-anak. Sementara hari-hari ini, ibu-ibu tuh mesti bangkit. Kita ibu-ibu harus bangkit. Kita harus memulai pemuritan. Pemuritan itu harus berjalan dengan pengembalaan. Ayah adalah gembala, ibu adalah pemurid. Dan itu gak akan berjalan kalau gak ibu yang lebih dulu bayar harga buat rumah tangganya. Hari ini kita percaya bahwa kita lah sebenarnya si persembahan sulungnya. Apapun yang kita sekarang lakukan, kita harus berkorban, kita harus mengampuni. Apapun itu kita harus lakukan. Dan saya yakin percaya kita lebih dari kuat gitu setelah kita bongkar di sini. Untuk membenci itu gak perlu apa-apa. Tapi untuk mengasihi itu perlu keberanian. Dan kita orangnya. Lawan cinta bukan benci. Lawan cinta itu gak peduli. Hari ini siapapun yang sudah merasa tidak peduli bangkit. Kembali tarik. Kasih Allah itu hukumnya kekal. Ada di dalam diri saya dan juga saudara. Selamat bersenang-senang memberkati hari ini. Menjadi perempuan berani yang berani mengasihi sama seperti Kristus mengasihi kita. Terpuji nama Tuhan. Kita nyanyiin lagu itu ya. Yang tadi.
Coba ya. Apa tuh kuncinya? Aku diberkati. Coba ya. Coba ya. Kita lihat yang di belakang. Bukti bahwa kita tuh udah dilimpahi oleh berkat. Saya kalau nyanyi ini kenapa saya bisa nangis? Saya dilimpahi dengan sesuatu yang betul-betul berlimpah. Saya bisa mati di lantai disco pada waktu itu. Rest in peace, overdosis. Enggak tuh. Berarti apa? Diberkati. Coba sekarang tarik dan nyanyikan lagu ini lagi. Saat itu perlindungan Tuhan, dia memberkati saya juga dengan perlindungan yang sempurna, saudara-saudaraku. Kok saya gak ditangkap? Kok saya gak jadiin TO? Bayangkan betapa istimewa saya. Hari ini saya mau minta bukti apa lagi? Berkat berlimpah. Gak perlu, coba tempatin. Waktu iblis tuh bilang kasih gue. Kita pasti udah pernah berada di posisi itu. Gak, Tuhan cengkeram. Dia sabar mengajar dan menghajar saya dan saudara. Gak ada Allah yang lebih sabar daripada Allah kita itu. Coba nyanyiin lagi. Tapi lihat yang di belakang. Bukti yang tidak terlihat. Itu dasar buat saya dan juga saudara berharap. Gak perlu ambil dari teologi orang. Gak perlu ambil dari hidup orang. Ambil dari saudara sendiri. Tuhan sudah bekerja ketika kita gak sadar dia ada di sana. Hari ini ketika kita punya kesadaran yang lebih baik akan Tuhan kita. Kita tahu dia sudah ada di sana. Dan itu dasar saya dan juga saudara untuk berharap. Kita nyanyiin ya. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah dia sudah sanggup untuk menyediakan. Dia sediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi ya. Mengucap syukur saudara. Mengucap syukur. Dia Allah yang begitu sabar. Dia setia. Dia cengkeram kita. Waktu kita betul-betul melakukan kekejian di mata dia. Waktu iblis bilang kasih gue. Dia gak let go. Hari ini saya dan juga saudara ada di sini. Waktu hari ini kelihatan Tuhan gak bekerja. Gak gitu saudara. Dia ada di belakang. Dia sudah ada di depan. Berperkara untuk saya dan juga saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang dahsyat Tuhan, dahulu, sekarang dan juga selamanya. Kami tahu Tuhan, kami percaya hari ini Tuhan, ketika kami merasa dan melihat bahwa tidak ada yang bekerja di sekeliling kami. Tapi kami percaya Tuhan, ketika Engkau sudah pernah menyelamatkan kami Tuhan, Engkau memberikan perlindungan yang sempurna. Sejauh ini Engkau sudah membawa kami ya Tuhan. Kami tahu ini tidak untuk ditinggalkan. Sejauh ini Tuhan, Engkau sudah membawa kami ke tempat ini ya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau akan menyelesaikannya bersama dengan kami. Ada kemuliaan yang ingin dinyatakan Tuhan. Ada pekerjaan, ada tujuan Tuhan atas kehidupan kami hari ini. Kami mau tangkap, kami mau bangkit hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau di sini hari ini mungkin ada tulang-tulang yang kering, hati-hati yang patah Tuhan. Kami percaya seperti tertulis di dalam firman. Kau dekat dengan hati-hati yang patah. Engkau berdaulat kembali ya Tuhan. Di tahta kami Tuhan, di pusat kesenangan kami. Kami mau Engkau lebih terlibat lagi di hal-hal sepele, sederhana, sehari-hari yang terjadi di rumah Tuhan. Bertahta di atas hati kami ya Tuhan, karena tempat-Mu di sana. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami keluar, kami mau jadi orang yang tidak lagi sama ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami adalah orang Kristen yang harus lebih sibuk bermasyarakat ya Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, bahwa porsi kekristenan kami Tuhan harus cukup untuk dinikmati oleh sebuah orang. Karena itulah
itulah keinginanmu ya Bapa. Kami mengasihi semua dan kami terciri seperti-Mu sebagai murid-murid-Mu yang Kau tempatkan di dunia dan bukan dari dunia. Terima kasih Bapa, kalau sebentar juga kami akan berpisah satu sama lain Tuhan. Engkau mulai bekerja, Engkau mulai segala sesuatu, mulai bersenang-senang dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bawa semua perkara kami kepada Allah yang kami percaya, Allah yang selalu menyelesaikan semua perkara. Haleluya, amin.